Mengapa India tak disanksi Amerika Serikat karena beli rudal S-400 Rusia, sementara Turki dan China kena sanksi? India tidak terpengaruh oleh prospek sanksi CAATSA Amerika Serikat. India telah mulai melantik sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Padahal, Turki adalah anggota NATO serta China dihukum berdasarkan CAATSA atau melawan musuh Amerika melalui tindakan sanksi. India tampaknya telah memperhitungkan risiko bahwa mengingat hubungan strategis yang berkembang antara Washington dan New Delhi, Amerika Serikat akan menemukan cara untuk mengabaikan CAATSA demi India. India telah memesan 5,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk 5 unit S-400 pada 2018 dan membayar Rusia tahap pertama sebesar 800 juta dolar pada tahun 2019. Pengiriman kelima rudal tersebut secara bertahap akan selesai pada April 2023. Sanksi CAATSA mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018 pada masa pemerintahan Donald Trump. Target utamanya adalah Rusia setelah aneksasi Crimea. Meskipun itu sama-sama berlaku juga untuk Iran dan Korea Utara. Di bawah CAATSA, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dilarang memasuki bisnis apapun atau ekspor-impor dagang jasa dan kekayaan intelektual dengan negara-negara yang terkena sanksi, melansir dari The Eurasian Times pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Meskipun itu adalah undang-undang federal Amerika Serikat dan tidak dapat diterapkan ke negara lain di bawah ketentuan WTO, Amerika Serikat bersikeras bahwa negara manapun yang berkontribusi pada keuntungan ekonomi Rusia, Korea Utara, dan Iran juga akan berada di bawahnya ketika berurusan dengan lembaga-lembaga Amerika, termasuk bank dan mata uang dolar Amerika Serikat. Namun, jika kita menilik lebih dalam tentang CAATSA, India dapat dijadikan pengecualian jika pihak berwenang Amerika Serikat menginginkannya. Dalam keadaan normal, CAATSA melihat interaksi dengan negara-negara yang terkena sanksi berbagai orang dalam 12 kategori. Tetapi 10 dari itu semua biasanya tidak akan berlaku untuk India untuk pembelian S-400 karena India pada umumnya mengimpor senjata mengikuti keputusan yang dibuat oleh Defense Acquisition Council atau disingkat dengan DAC atau Defense Procurement Board yang dipimpin oleh Sekretaris Pertahanan. Mereka lah, bukan negaranya, yang akan berada di bawah pembatasan CAATSA asalkan mereka sebagai pribadi mencari pinjaman dari Amerika Serikat, mengajukan permohonan visa Amerika atau membeli properti Amerika dan sebagainya. Cerdik juga nih. Namun sanksi akan sangat penting bagi India ketika India tidak dapat membeli senjata Rusia dengan membayar dolar Amerika Serikat, satu-satunya mata uang internasional yang digunakan untuk transaksi senjata global. Kedua, India akan dicegah untuk memperoleh senjata Amerika Serikat, teknologi penggunaan ganda, dan barang-barang terkait nuklir dari Amerika Serikat kecuali jika ini telah ditinjau dan disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat, dan justru disinilah harapan India. Saat meninjau, Presiden Amerika Serikat atau dalam hal ini Menteri Luar Negeri atau Menteri Keuangan dapat meminta perlakuan luar biasa dari Kongres dengan alasan bahwa pengecualian adalah demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat yang vital untuk memiliki hubungan dengan negara yang bersangkutan, bahwa itu tidak akan secara signifikan meningkatkan risiko membahayakan sistem pertahanan dan kemampuan operasional Amerika Serikat, dan bahwa negara yang bersangkutan atau yang akan dikenai sanksi mengambil langkah-langkah untuk mengurangi transaksinya dalam hal pembelian senjata Rusia. AS sangat menyadari masalah warisan hubungan militer India yang kuat dengan Rusia selama hampir 50 tahun. India masih bergantung pada Rusia hingga 60% untuk persenjataan, termasuk pesawat tempur, kapal selam, kapal induk, tank dan rudal, dan lain-lain. Dengan demikian, India tidak dapat diharapkan untuk meninggalkan hubungan pertahanannya dengan Rusia, bahkan jika hubungan ekonomi dan orang ke orang telah mendingin secara signifikan. Tak heran mengapa bahkan pada Maret 2018, sebelum CAATSA menjadi undang-undang Laksamana, Harry Harris, mantan komandan Komando Pasifik Amerika Serikat, mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat, 70% perangkat keras militer mereka berasal dari Rusia. Anda tidak bisa berharap India bersikap dingin dalam hal itu. Saya pikir kita harus mencari cara untuk memiliki jalur luncur sehingga kita dapat terus berdagang senjata di India. Faktanya apa yang seharusnya membuat Amerika senang adalah berkurangnya ketergantungan India pada senjata Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Telah menurun menjadi 60% dari saat 80%. Tidak seperti India, kasus Turki berbeda. Turki sebagai anggota NATO sebagian besar berurusan dengan senjata barat pada umumnya dan sistem Amerika Serikat pada khususnya. Amerika memiliki ketakutan bahwa pembelian sistem S-400 akan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer Amerika Serikat. Itulah alasan mengapa Amerika Serikat telah memutuskan untuk mundur dari keputusannya menyediakan pesawat F-35 ke Turki. Amerika Serikat lebih lanjut mengatakan bahwa jika Turki memang tertarik pada pertahanan udara, maka Turki bisa membeli sistem Patriot Amerika Serikat yang setara dengan S-400. Turki telah memberikan Rusia akses ke angkatan bersenjata Turki dan industri pertahanan yang terkait erat dengan pengetahuan Barat. Begitu argumen Amerika Serikat.
Namun, logika yang paling mendesak mengapa Amerika Serikat mungkin mengabaikan pembelian S-400 India adalah dampak yang merugikan pada perusahaan senjata Amerika Serikat jika New Delhi berada di bawah CAATSA. Menurut data resmi, pengadaan senjata India meningkat dari 6,2 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi 3,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Dan ini adalah saat penjualan senjata kumulatif Amerika turun pada tahun 2020 menjadi 50,8 miliar dari 55,7 miliar pada tahun 2019. Faktanya, ada kesepakatan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat antara New Delhi dan Washington dalam dekade terakhir. Kesepakatan terbaru termasuk pengadaan 24 helikopter MH-60 Romeo oleh India senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kontrak untuk membeli 6 helikopter Apache AH-64E tambahan dengan biaya 800 juta dolar Amerika Serikat juga telah diselesaikan. Selain itu, perusahaan senjata besar seperti Lockheed dan Boeing telah mulai bekerja sebagai mitra dengan perusahaan besar India seperti Tatas dan Mahindra dalam produksi senjata bersama India. Di tingkat pemerintah ke pemerintah, Ken Juster, Washington dan New Delhi telah menempuh perjalanan panjang dalam memperkuat kemitraan strategis mereka. Konsep seperti Indo-Pasifik dan Quad telah menjadi kenyataan. Kedua negara telah menyimpulkan 3 perjanjian pertahanan penting, yaitu LEMOA, Komkasa, dan BK. Semua perkembangan ini akan sia-sia begitu India berada di bawah sanksi CAATSA. Itulah sebabnya tidak lain dari mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis juga keluar untuk mendukung pengabaian bagi negara-negara seperti India atau bersama dengan Indonesia dan Vietnam. Dengan demikian, risiko yang diperhitungkan India dalam memenangkan Amerika sambil terus berurusan dengan Rusia dengan membeli S-400 dan barang-barang bernilai tinggi lainnya bisa layak untuk diambil.